Larasati, atau yang akrab dipanggil Laras, adalah seorang manajer investasi. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, ia sudah memegang portofolio klien bernilai miliaran. Pekerjaannya menuntut ketenangan, logika yang tajam, dan kemampuan menganalisis risiko di bawah tekanan besar. Ironisnya, semua keahlian itu tidak ia gunakan untuk mengelola uang klien, tapi untuk bertahan hidup di rumah yang ia tinggali. Secara teknis, ini adalah rumah mertuanya. Sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan, peninggalan almarhum ayah mertuanya. Laras tinggal di sana bersama suaminya, Arga, ibu mertuanya, Winda, dan adik ipar perempuannya, Fania. Laras telah menikah dengan Arga selama 5 tahun. Arga adalah pria yang lembut, tampan, dan pada awal pertemuan mereka, tampak sangat menjanjikan. Ia adalah cinta pertama Laras yang sesungguhnya. Laras, yang yatim piatu sejak remaja, mendambakan sebuah keluarga. Arga dan keluarganya tampak seperti jawaban atas doa itu. Setidaknya, untuk tahun pertama pernikahan mereka, saat mereka masih tinggal di apartemen kecil milik Laras. Namun, Arga punya satu kelemahan fatal. Dia adalah bayangan ibunya. Arga tidak pernah bisa berkata, tidak, pada Winda, dan akibatnya, ia juga tidak bisa berkata, tidak, pada Fania. Arga selalu mencari jalan damai, yang dalam praktiknya berarti Laras harus mengalah, dan mengalah lagi. Situasi memburuk setahun lalu. Bisnis tekstil keluarga yang dikelola Arga, setelah ayahnya meninggal, mulai goyah. Winda, dengan alasan menghemat biaya operasional, dan agar Laras bisa membantu Arga fokus, memaksa mereka pindah ke rumah utama. Apartemenmu itu sempit, Ras. Tidak baik untuk rezeki. Lebih baik kita kumpul. Arga bisa tenang mengurus bisnis kalau ibunya dekat, kata Winda waktu itu. Laras yang naif, yang masih ingin berbakti, setuju. Sejak itu, neraka kecilnya dimulai. Pagi itu, pukul 6:15, Laras sudah berada di dapur. Dapur itu mewah, dilengkapi kitchen set marmer impor, kompor tanam modern, dan kulkas 2 pintu seukuran lemari pakaian. Tapi Laras selalu merasa seperti pelayan yang sedang menyewa tempat. Ia mengenakan kaos oblong lama yang nyaman dan celana pendek. Penampilannya yang sederhana ini sering menjadi bahan cemoohan halus dari Winda dan Fania, yang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa gaji Laras yang menopang kemewahan yang mereka nikmati. Laras sedang membuat nasi goreng. Ia sengaja bangun sepagi ini, berharap bisa menikmati sarapan dalam ketenangan sebelum 2 singa di rumah ini terbangun. Cekah, minyak lagi. Laras membeku. Ia menoleh. Winda berdiri di ambang pintu dapur. Ibu mertuanya itu masih memakai daster sutra tipis berwarna marun. Rambutnya digulung roll besar. Wajahnya yang mulai menua tampak masam, bahkan sebelum hari dimulai. Selamat pagi, Bu. Sapa Laras, berusaha seramah mungkin. Arga yang minta nasi goreng pagi ini. Seleranya rusak sejak menikah sama kamu, dengus Winda. Ia berjalan ke dispenser, mengambil segelas air hangat. Dulu, pagi-pagi Arga itu makannya oatmeal. Sekarang lihat, nasi digoreng pakai minyak. Kolesterol semua itu. Kamu mau bikin anak ibu cepat mati. Laras menarik napas panjang, mengaduk nasi di wajan. Bohong, batinnya. Sebelum menikah, Arga pernah cerita kalau dia benci sekali oatmeal buatan ibunya. Tapi Laras hanya diam. Di rumah ini, diam adalah perisai terbaiknya. Membantah hanya akan memperpanjang masalah. Buatkan ibu jus. Seledri, apel hijau, jahe. Jangan pakai gula. Winda memberi perintah sambil berjalan ke meja makan. Laras mematikan kompor, memindahkan nasi goreng ke piring saji, lalu berbalik membuka kulkas untuk mengambil bahan-bahan jus. Ia melirik jam. 6.30. 15 menit ketenangannya dicuri. Arga turun tepat pukul 7. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Dia tampak lelah, bahkan sebelum bekerja. Arga adalah pria yang terjebak. Laras tahu itu.
Ia mencium pipi Laras sekilas. Pagi, sayang. Wah, nasi goreng. Lalu ia beralih ke ibunya, mencium tangannya dengan takzim. Pagi, Bu. Pagi. Itu, istrimu bikin nasi goreng berminyak. Ibu sudah bilang, tidak sehat, kata Winda, sambil menyeruput jus buatan Laras. Arga hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Sesekali. Ia duduk, mengambil koran yang ada di meja, dan mulai membacanya. Koran itu adalah tembok yang ia bangun setiap pagi, memisahkannya dari interaksi tegang antara istri dan ibunya. Laras meletakkan sepiring nasi goreng di depan Arga. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, Arga mencintainya. Tapi cinta itu terkubur di bawah rasa takut dan kewajiban membabi buta kepada ibunya. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Hanya ada suara sendok beradu dengan piring dan desis Winda yang mengomentari jusnya. Kurang jahenya. Laras, kamu ini pelit sekali ya sama bahan. Arga, Winda tiba-tiba berkata, mengabaikan Laras. Nanti siang teman-teman arisan ibu mau datang. Ibu mau pesan catering dari hotel. Kamu transfer ibu 10 juta. Ya. Arga, dari balik korannya, menjawab. Iya, Bu. Nanti aku transfer. Laras menunduk, mengepalkan sendoknya. Transfer. Batinnya. Transfer pakai uang siapa? Mas? Laras tahu kondisi keuangan mereka. Bisnis. Arga sebenarnya sudah diambang kolaps. Laraslah yang menopangnya. Setiap bulan, gaji Laras yang ratusan juta itu dibagi 3. 1 untuk portofolio investasi rahasianya. Ini adalah jaring pengamannya. Naluri bertahan hidup yang tidak ia ceritakan pada siapapun. 1 untuk biaya hidup bersama. Dan 1 lagi, bagian terbesar, ia serahkan pada Arga dengan label, biaya rumah tangga dan tambahan modal bisnis. Laras tahu uang, modal bisnis, itu tidak pernah sampai ke bisnis. Uang itu habis untuk gaya hidup Winda, untuk cicilan mobil mewah Fania, dan untuk menutupi lubang-lubang utang yang Arga gali atas nama, gengsi keluarga. Arga menghabiskan sarapannya dengan cepat. Aku berangkat, ya. Ia mencium kening Laras, lalu tangan ibunya, dan bergegas pergi. Seolah lari dari medan perang. Laras membereskan piring kotor. Winda sudah pindah ke ruang tengah, menyalakan televisi dengan volume keras. Laras, panggil Winda. Kamu tidak ke kantor? Enak sekali ya jadi kamu. Di rumah saja main laptop. Tapi uang suami ngalir terus. Laras mengeringkan tangannya. Saya work from home, Bu. Klien saya banyak di luar negeri. Jadi jam kerjanya fleksibel. Sebentar lagi saya ada meeting online. Alah, bilang saja malas. Cibir Winda. Laras memilih untuk tidak menjawab. Ia berjalan ke ruang kerjanya. Sebuah kamar tamu kecil yang ia sulap jadi kantor darurat. Ia menyalakan laptopnya. Mencoba fokus pada grafik dan angka. Ia harus profesional. Pukul 10 pagi. Ketukan di pintunya membuatnya terkejut. Mbak Laras. Itu suara Fania. Laras memutar kursinya. Fania, 23 tahun. Cerminan ibunya dalam versi lebih muda. Berdiri di pintu. Ia masih memakai piyama satin merah muda. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya cemberut. Mbak, paketku datang. Kok nggak dibangunin? Kan aku pesan skincare. Kalau kelamaan di luar panas, bisa rusak. Semprotnya. Satpam yang terima. Fania. Sudah di meja konsol di depan. Jawab Laras datar. Mencoba sabar. Ih, nggak cekatan banget sih. Fania menggerutu, lalu menghilang. Beberapa saat kemudian, ia kembali, sudah menenteng kotak besar. Ia duduk di kursi di depan meja kerja Laras, membuka paket itu dengan brutal. Isinya beberapa botol dan stoples krim yang Laras tahu harganya jutaan. Fania membuang kardus dan bubble wrap di lantai begitu saja. Mbak, lapar, rengeknya. Nasi goreng tadi pagi masih ada. Di meja makan. Ih, ogah. Nasi goreng sisa. Nggak ada croissant atau smoothies?
Alpukat gitu. Di kulkas ada alpukat. Kamu buat sendiri. Ya, Mbak lagi meeting. Laras membalikan badannya menghadap laptop. Fania mendengus kesal. Tapi dia tidak pergi. Dia malah memainkan ponselnya. Laras mencoba mengabaikannya. Tapi deri notifikasi dari ponsel Fania sangat mengganggu. Mbak, kata Fania tiba-tiba. Laras memejamkan mata sesaat. Ya. Ulang tahunku kan 3 minggu lagi. Laras menghela napas. Ini dia. Mbak tahu. Aku mau bikin pesta. Mbak, yang proper. Yang keren. Windu, entah sejak kapan, sudah berdiri di pintu. Harus. Sayang, pestamu harus lebih mewah dari anaknya Tantrina kemarin. Malu-maluin keluarga kalau pestanya biasa saja. Fania tersenyum. Nah, itu. Aku mau bikinnya di hotel mulia. Private rooftop party. Aku udah kontak Ionya Caracella. Teman-temanku kan influencer semua. Mbak, gengsi. Dong. Masa pestaku kayak acara 17-an di kampung? Laras menelan ludah. Ia bisa membayangkan berapa biayanya. Itu pasti mahal sekali. Fania. Ya iyalah. Namanya juga pesta. Makanya aku mau minta tolong, Mbak. Waspada Laras meningkat. Tolong apa? Ionya minta DP. Biar venue-nya bisa di-lock tanggalnya. Aku mau minta ke Mas Arga. Tapi kata ibu, mending langsung ke Mbak aja. Kan Mbak yang pegang uang. Jantung Laras berdebar tidak nyaman. Nah, benar. Kan? Aku ini mesin ATM mereka. Berapa yang kamu butuh? Tanya Laras. Suaranya ia usahakan tetap tenang. Fania menatapnya dengan mata berbinar. Bukan binar polos, tapi binar penuh tuntutan. Nggak banyak kok, Mbak. Buat DP doang. Aku minta uang 30 juta. Laras berhenti mengetik. 30 juta. Fania mengatakannya seringan meminta uang parkir. 30 juta. Itu gaji staf junior di kantornya selama 6 bulan. Itu uang yang bisa ia putar menjadi 2 kali lipat dalam 3 bulan investasi. Kenapa? Laras? Kaget? Winda masuk ruangan, melipat tangan di dada. 30 juta itu kecil buat keluarga ini. Kamu jangan pelit-pelit sama adik ipar. Dia kan cuma mau senang-senang. Darah Laras mulai mendidih, tapi wajahnya tetap sedingin es. Ia menatap Fania. Lalu Winda. Kita bicarakan ini nanti malam, kata Laras. Saat Arga ada di rumah. Ini adalah taktik mengulur waktu. Ia butuh suaminya ada di sana. Meskipun ia tahu Arga tidak akan banyak membantu, setidaknya Arga adalah tameng formalitasnya. Ih, kenapa harus nunggu Mas Arga? Fania merengek. Lama. Kan uangnya uang Mbak Laras. Tinggal transfer aja apa susahnya. Sih? Pelit banget. Betul. Timpal Winda. Jangan dipersulit. Laras. Ini untuk kebahagiaan Fania. Transfer sekarang. Laras menutup laptopnya. Pelan. Suaranya terdengar sangat jelas di ruangan yang hening itu. Saya bilang, katanya, menatap tajam kedua wanita itu. Nanti malam. Nadanya datar, tapi penuh penekanan. Winda dan Fania sedikit terkejut. Laras jarang sekali menggunakan nada memerintah. Laras berdiri, mengambil gelas airnya, dan berjalan keluar dari ruang kerjanya, melewati mereka berdua. Saya mau masak untuk makan malam, katanya sambil lalu. Ia berjalan ke dapur, tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, karena marah. Ia tahu persis apa yang akan terjadi malam ini. Ini bukan lagi sekadar permintaan uang. Ini adalah ultimatum. Dan Laras sadar, dia sudah lelah mengalah. Suasana menjelang makan malam terasa berat. Seolah udara di dalam rumah mewah itu kehabisan oksigen. Laras memasak dalam diam. Ia sengaja membuat menu favorit Arga, semur daging kentang, capcay udang, dan perkedel jagung. Mungkin ini adalah usaha terakhirnya yang putus asa untuk mengingatkan Arga pada keluarga yang pernah mereka coba bangun. Arga pulang pukul 7 malam,
lebih larut dari biasanya. Wajahnya kusut. Laras tahu Arga pasti sudah ditelepon oleh Winda atau Fania. Suaminya itu pasti sudah di briefing seharian. Kamu dari mana saja, Arga? Semprot Winda begitu Arga menginjakan kaki di ruang keluarga. Ibu telepon dari tadi tidak diangkat. Ini, adikmu nungguin kamu. Arga melepas dasinya. Macet. Bu, tadi ada urusan sebentar. Ia melihat Laras yang sedang menata piring di meja makan. Capek ya, Mas? Sapa Laras pelan. Arga mengangguk lemah. Dia menghampiri Laras, tapi tidak menciumnya seperti biasa. Dia hanya menepuk bahu Laras. Aku mandi dulu, katanya, lalu bergegas naik ke kamar mereka. Laras tahu, Arga sedang menghindar. Makan malam dimulai pukul 7:30. 4 orang duduk di meja makan persegi panjang yang bisa menampung 12 orang. Keheningan terasa memekakan. Windu memulai. Masakanmu ini bikin enek. Laras, semurmu kemanisan. Capcaimu keasinan. Ibu jadi tidak nafsu makan. Laras hanya diam. Ia sudah kebal. Fania, yang sedari tadi hanya memainkan ponselnya di meja, tiba-tiba meletakkan gawai itu dengan keras. Mas Arga, Mbak Laras, aku mau ngomong serius. Arga menghela napas panjang. Ia meletakkan sendoknya. Soal ulang tahun kamu, kan, Van? Iya, sahut Fania. Masak Mas Arga nggak mau adiknya senang? Ini pesta penting, Mas. Semua teman-temanku datang. Anaknya Om Harun, putrinya Tante Siska. Ini bukan cuma pesta hura-hura. Ini networking. Siapa tahu aku bisa dapat koneksi buat bisnis atau apalah. Atau dapat jodoh kaya. Timpal Winda sambil tersenyum sinis. Daripada kamu, Fania, harus kerja keras. Lebih baik cari suami kaya raya. Laras merasakan asam lambungnya naik. Networking? Jodoh kaya? Mereka pikir hidup ini sinetron? Fania, kata Arga pelan. Nadanya lelah. 30 juta itu bukan uang kecil. Kondisi bisnis Mas lagi tidak bagus. Ya kan ada gaji Mbak Laras? Seru Fania cepat, seolah sudah menghafal skripnya. Gaji Mbak Laras kan gede. Ratusan juta. Masa adiknya minta 30 juta aja nggak dikasih? Pelit amat. Sekarang, semua mata tertuju pada Laras. Arga menatapnya dengan tatapan memohon. Tatapan yang selalu Laras benci. Tolonglah, Ras. Kali ini saja. Mengalahlah. Biar cepat selesai. Fania menatapnya dengan tuntutan. Winda menatapnya dengan permusuhan yang tidak ditutupi. Mbak Laras, desak Fania. Tadi pagi katanya mau nunggu Mas Arga. Nah, sekarang Mas Arga udah ada. Jadi gimana? Aku cuma minta 30 juta. Buat DP. Fania mengulurkan tangannya di atas meja, seolah Laras akan langsung meletakkan uang tunai di sana. Laras merasakan kekecewaan yang pahit di lidahnya. Bukan karena semur yang kemanisan, tapi karena suaminya. Suaminya tidak membela dia. Suaminya tidak berkata, Fania, jangan kurang ajar sama Mbak Emu. Suaminya tidak berkata, Bu, jangan paksa Laras. Suaminya hanya diam dan melempar beban itu ke bahu Laras. Laras meletakkan sendok dan garpunya dengan rapi di sisi piring. Ia menegakkan punggungnya. Fania, katanya. Suaranya tenang, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Jawaban saya masih sama seperti tadi pagi. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata adik iparnya. Maaf, aku tak bisa. Suasana meledak. Mbak Laras jahat. Fania menjerit. Air matanya langsung mengalir. Aku kan cuma minta sekali ini. Aku benci Mbak Laras. Jahat. Windu menggebrak meja. Piring dan gelas berdentang keras. Larasati. Suaranya melengking. Kamu ini istri macam apa? Pelit. Tidak tahu diri. Kamu itu sudah numpang hidup di sini. Kamu sombong sekali sama adik iparmu. Hinaan itu. Numpang hidup. Bu, kata Laras.
suaranya mulai bergetar menahan amarah. Ini bukan soal pelit. Ini soal prioritas. 30 juta untuk sebuah pesta ulang tahun di saat kondisi keuangan kita. Keuangan siapa? Potong Winda. Keuanganmu? Dengar, ya. Kamu itu istri. Uangmu itu uang Arga juga. Uang Arga itu uang keluarga ini. Apa susahnya kamu transfer? Kamu itu cuma menantu di sini. Laras menoleh ke Arga. Mas, katanya, mencari pembelaan. Apa kamu setuju dengan itu? Uangku adalah uang keluarga ini. Uang yang aku hasilkan dengan kerja kerasku. Arga gelagapan. Dia serba salah. Dia menatap ibunya. Lalu Laras. Bukan begitu. Ras. Maksud ibu. Kita kan keluarga. Maksud ibu itu, kamu jangan pelit. Bentak Winda, memotong ucapan anaknya. Kamu itu harusnya berterima kasih. Kamu itu beruntung dipungut sama Arga. Kalau tidak, kamu jadi perawan tua. Yatim piatu. Tidak jelas asal-usulnya. Beraninya kamu sekarang mengatur uang. Hinaan itu menembus lapisan kesabaran terakhir Laras. Dia bisa terima masakannya dikritik setiap hari. Dia bisa terima gajinya diperas perlahan. Dia bisa terima kemalasan Fania. Tapi dihina statusnya sebagai yatim piatu? Oleh orang-orang yang hidup dari uangnya? Laras menatap Winda. Tatapannya tidak lagi memohon atau bertahan. Tatapannya dingin. Saya mungkin yatim piatu, Bu, kata Laras. Suaranya pelan, tapi menusuk. Tapi saya dididik oleh panti asuhan untuk bekerja keras. Saya dididik untuk mandiri. Dan saya dididik untuk tidak mengambil apa yang bukan hak saya. Saya tidak pernah meminta-minta. Wajah Winda merah padam karena murka. Kurang ajar. Berani kamu melawan ibu. Berani kamu menyindir saya. Laras mengabaikan Winda. Dia beralih ke Fania, yang masih sesenggukan. Dan untuk kamu, Fania, jika kamu mau pesta, pakai uangmu sendiri. Bekel. Jawaban saya tetap tidak. Tidak ada 30 juta untuk pesta. Ibu, lihat, Mbak Laras ngusir aku. Dia nyuruh aku kerja. Ibu, Fania meraung. Disinilah puncak kemarahan Winda. Dia berdiri. Tangannya menunjuk lurus ke wajah Laras. Saya tidak mau dengar lagi. Saya tidak mau lihat wajah sombongmu. Kamu kasih uang itu ke Fania sekarang. Kasih 30 juta atau kamu keluar dari keluarga ini. Keluar dari rumah ini. Pilih. Ultimatum itu menggema di ruang makan. Keluar dari keluarga ini. Laras menoleh sekali lagi. Pandangan terakhir. Kepada pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Arga, suaminya. Arga menunduk dalam-dalam. Dia memijat pelipisnya. Dia tidak sanggup menatap Laras. Dia tidak sanggup menatap ibunya. Lalu, dia berbisik. Sebuah bisikan yang lebih menyakitkan dari semua teriakan Winda. Bu, jangan keras-keras, malu didengar tetangga. Lalu dia menatap Laras. Matanya merah. Ras, udahlah kasih aja. 30 juta, kan? Nanti Mas ganti. Itu dia. Bukan, Ibu, jangan usir istriku. Bukan, Fania, kamu keterlaluan. Tapi, Ras, udahlah, kasih aja. Dia kalah. Laras sadar, dia sudah kalah dalam pernikahan ini sejak dia setuju pindah ke rumah ini. Hatinya hancur. Bukan karena teriakan Winda, tapi karena bisikan pengecut Arga. Kebisuan suaminya adalah jawaban yang paling jelas. Dia sudah dikorbankan untuk kedamaian, semu. Laras berdiri. Kursi yang ia duduki bergeser pelan, tidak menimbulkan suara. Dia merapikan bajunya yang sedikit kusut. Dia menatap Winda. Dia menatap Fania. Dan terakhir, dia menatap Arga. Baik, Bu, katanya. Suaranya sangat tenang, hampir seperti berbisik. Tapi di ruangan itu, suaranya terdengar lebih keras dari teriakan. Saya mengerti. Dia berbalik dan berjalan.
meninggalkan meja makan, meninggalkan semur daging yang mulai dingin, meninggalkan keluarganya. "Laras, kembali kamu!" Winda berteriak. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Sombong. "Arga, kejar istrimu. Suruh dia transfer uangnya. Jangan biarkan dia kurang ajar." Laras mendengar langkah kaki Arga di belakangnya. Laras tunggu, jangan begini, sayang." Arga mencoba meraih lengannya. Laras berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Dia tidak menoleh. "Jangan sentuh aku, Mas." Suaranya pelan, tapi lebih tajam dari pisau. Arga menarik tangannya kembali, seolah tersengat listrik. Laras masuk ke kamar. Dia tidak membanting pintu. Dia menutupnya pelan. Suara klik dari kunci pintu itu adalah satu-satunya suara di lorong yang hening. Arga membeku di depan pintu. Di belakangnya, di ruang makan, ia masih bisa mendengar ibunya mengomel dan adiknya menangis. Di dalam kamar, Laras bersandar di pintu. Dia menunggu air matanya turun. Dia menunggu rasa hancur, rasa sakit, rasa sedih. Tapi anehnya, tidak ada yang datang. Dia tidak menangis. Dia merasa kosong. Lalu, perlahan, kekosongan itu terisi. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, membara, dan sangat fokus. Amarah. Amarah yang selama 5 tahun ini ia tekan. Amarah yang selama setahun ini ia telan bulat-bulat. Laras berjalan ke meja kerjanya. Dia membuka laptopnya. Layar menyala, menampilkan grafik-grafik investasi yang rumit. Dia menarik napas dalam-dalam. Winda bilang, "Kasih atau kamu keluar." Dia sudah memilih. Winda bilang, "Pilih." Dia akan memilih. Laras membuka kontak di ponselnya. Dia mengetik sebuah nama. Fikri, pengacara. "Besok pagi." Ketiknya. "Jam 9. Kantor kamu. Jalankan semuanya." Pesan terkirim. Perang baru saja dimulai. Dan Larasati bersumpah, kali ini, dia tidak akan kalah. Pintu kamar tertutup dengan bunyi klik, yang pelan namun terasa memekakan. Laras bersandar di kayu jati yang kokoh itu, merasakan getarannya. Di luar, ia bisa mendengar suara langkah kaki Arga yang mondar-mandir panik. Lalu terdengar gedoran pelan. "Laras sayang, buka pintunya. Kita bicara baik-baik." Suara Arga terdengar teredam, dan seperti biasa, lemah, penuh permohonan, tapi tidak ada kekuatan di dalamnya. Laras tidak menjawab. Ia tidak menangis. Aneh, ia pikir ia akan hancur. Ia pikir hatinya akan remuk redam. Tapi yang ia rasakan adalah sesuatu yang lain. Sebuah keheningan yang dingin. Seolah-olah kabut tebal yang selama 5 tahun ini menutupi pandangannya. Kabut bernama cinta, keluarga, dan pengabdian, tiba-tiba terangkat. Yang tersisa adalah realitas. Tajam, jernih, dan brutal. Ia baru saja dikhianati. Bukan oleh teriakan ibu mertuanya, tapi oleh kebisuan suaminya. Arga telah memilih. Di hadapan ibunya, di hadapan adiknya, Arga telah melepaskan tangan Laras dan mendorongnya ke depan untuk menjadi tumbal kedamaian rumah. Bisikan Arga tadi, "Udahlah, kasih aja," adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. "Ras, ayo, jangan begini. Ibu lagi emosi. Fania juga." Suara Arga terdengar lagi. Laras berjalan menjauh dari pintu. Ia berjalan ke meja kerjanya yang rapi. Ia menyalakan laptop. Layarnya yang terang memantulkan wajahnya yang tenang. Tidak ada air mata. Hanya ada mata yang fokus. Ia membuka beberapa tab di perambannya. Bukan media sosial. Bukan situs berita. Ia membuka portal internet banking pribadinya. Sebuah rekening di bank asing yang ia buka bahkan sebelum ia mengenal Arga. Ini adalah rekening pelariannya. Rekening di mana ia menyembunyikan sebagian besar bonus dan keuntungan investasinya. Angkanya menenangkan. Cukup untuk hidup mewah sendirian selama 10 tahun ke depan tanpa bekerja.
Ia membuka file Explorer. Ada satu folder yang terkunci dengan kata sandi rumit. Nama foldernya, asuransi. Isinya bukan polis asuransi jiwa. Isinya adalah pemindaian semua bukti transfer yang pernah ia kirimkan ke rekening Arga. Bukti pembayaran tagihan kartu kredit Vania. Bukti pembayaran cicilan mobil Vania. Bukti pembayaran uang arisan Winda. Dan yang paling penting, bukti-bukti utang bisnis Arga yang ia lunasi. Perjanjian take over cicilan rumah ini yang macet, yang ia bayar diam-diam menggunakan rekening bersama yang sumber dananya 90% dari gajinya. Laras sudah mengumpulkan ini selama setahun terakhir. Ia tidak bodoh. Ia seorang manajer investasi. Ia hidup dengan data. Nalurinya sebagai analis risiko berteriak bahwa portofolionya yang paling berisiko bukanlah saham teknologi, melainkan keluarga ini. Ia mulai menghitung. Bukan lagi dengan emosi, tapi dengan kalkulator. Ia menghitung setiap rupiah yang telah ia keluarkan untuk mereka. Untuk gaya hidup mereka. Untuk menutupi kebohongan mereka. Untuk membeli kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan. Totalnya mengejutkan. Hampir 2 miliar rupiah dalam 3 tahun terakhir. Uang yang seharusnya bisa ia gunakan untuk membeli apartemen mewah lain. Atau untuk dana pensiun dininya. Gedoran di pintu semakin keras. Laras, kamu dengar Mas? Tidak. Buka pintunya. Jangan kekanak-kanakan. Suara Arga mulai diwarnai frustrasi. Laras menghela napas. Ia harus menghadapi ini. Ia harus menyelesaikannya. Ia berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. Arga hampir terjatuh ke depan. Ia tampak kaget melihat Laras yang begitu tenang. Mungkin ia mengharapkan istrinya sedang menangis meraung-raung di lantai. Ras. Masuk. Mas. Tutup pintunya. Kata Laras datar. Arga masuk. Sedikit ragu. Laras kembali duduk di kursi kerjanya. Ia memutar kursinya menghadap Arga. Arga tampak kacau. Rambutnya acak-acakan. Kemejanya kusut. Sayang, aku minta maaf. Ya, ibu memang keterlaluan. Tapi kamu tahu sendiri dia bagaimana. Vania juga. Mereka cuma apa, Mas? Potong Laras. Suaranya tetap. Neng. Cuma parasit. Cuma lintah. Arga tersentak. Laras, kamu kok ngomongnya kasar begitu? Mereka keluargaku. Dan aku istrimu. Balas Laras. Siapa yang kamu pilih tadi di meja makan? Arga terdiam. Dia mengalihkan pandangan. Aku tidak memilih. Aku cuma ingin damai. Ras. Aku capek. Kamu capek. Laras hampir tertawa. Kamu capek apa, Mas? Capek bekerja di bisnis yang sudah bangkrut dan aku yang menalangi kerugiannya setiap bulan? Capek menenangkan ibu dan adikmu yang menuntut gaya hidup mewah dengan uangku? Atau capek berbohong padaku? Mata Arga membelalak. Bohong apa? Aku tidak pernah bohong. Uang, modal bisnis, yang kamu minta 3 bulan lalu. 100 juta. Kamu bilang untuk bayar supplier, kata Laras. Suaranya seperti hakim membacakan putusan. Uang itu kamu pakai untuk melunasi utang judi bola kamu. Kan? Wajah Arga langsung pucat pasi. Kamu tahu dari mana Laras? Itu aku hilaf. Aku tahu dari pesan tagihan yang masuk ke email MU. Yang lupa kamu lockout dari laptop ini. Ujar Laras. Aku tahu semuanya. Mas, aku tahu bisnis tekstil itu sudah tidak ada. Aku tahu kamu menghabiskan siangmu di kafe, bukan bertemu klien. Arga terduduk di tepi tempat tidur. Henry. Ras, aku bisa jelaskan. Aku malu. Tidak perlu, kata Laras. Ia sudah selesai dengan penjelasan. Sekarang, kita bicara soal permintaan ibu. Arga mengangkat wajahnya. Ada sedikit harapan. Jadi, kamu mau kasih? Laras menatap suaminya. Pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Pria yang kini terlihat sangat kecil dan menyedihkan. Kamu masih bertanya soal itu? Setelah semua ini?
Ayolah, sayang. Arga berdiri, mencoba memegang tangan Laras. Laras menarik tangannya. Kasih saja. 30 juta. Demi ketenangan rumah. Anggap saja ini yang terakhir. Aku janji. Setelah ini, aku akan bereskan semuanya. Aku akan cari kerja lagi. Kita mulai dari awal. Janji. Janji Arga tidak ada harganya. Laras tahu itu. Ketenangan siapa, Mas? Tanya Laras. Suaranya pelan. Ketenanganmu? Ketenanganmu dari teriakan ibu? Ketenanganmu dari rengekan Fania? Jadi aku harus membakar 30 juta lagi untuk membeli ketenanganmu selama beberapa minggu ke depan. Bukan begitu, Ras. Ini demi keluarga kita. Kita sudah bukan keluarga, Mas. Tadi, di meja makan, kamu sudah membuktikannya. Saat kamu membiarkan ibumu menghinaku yatim piatu. Saat kamu membiarkan ibumu mengancam akan mengusirku. Dan kamu hanya diam. Kamu menyuruhku. Kasih saja. Laras berdiri. Dia lebih tinggi dari Arga yang kini tertunduk. Aku tidak akan kasih. Sepeser pun. Laras, jangan keras kepala. Suara Arga mulai meninggi. Panik. Ibu bisa benar-benar mengusirmu. Kamu mau kita pisah? Memangnya kita belum pisah? Balas Laras. Aku tidur di ranjang ini setiap malam di sebelahmu. Tapi aku merasa lebih sendirian daripada saat aku masih di panti asuhan. Aku muak. Mas. Aku muak jadi sapi perah kalian. Arga terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua kartunya sudah mati. Keluar, kata Laras. Apa? Keluar dari kamar ini. Aku mau istirahat. Tapi ini kamar kita. Tidak lagi. Keluar. Atau aku yang keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Melihat tekad di mata Laras, Arga ciut. Ia tahu Laras tidak bercanda. Dengan langkah gontai, Arga berjalan ke pintu. Pikirkan lagi, Ras, katanya lirih. Demi aku. Laras memunggunginya. Aku sudah selesai memikirkanmu, Mas. Sekarang aku mau memikirkan diriku sendiri. Pintu tertutup. Laras kembali ke laptopnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia membuka aplikasi pesan aman di ponselnya. Mengetik satu nama. Fikri. Fikri adalah sahabat lamanya sejak kuliah. Yang kini menjadi pengacara korporat yang hebat. Fikri adalah satu-satunya orang yang tahu. Rencana B. Laras. Pesan Laras singkat dan jelas. FIK. Ini Laras. Rencana B, jalankan semuanya. Besok pagi. Ia menekan tombol kirim. Centang 2 biru muncul seketika. Satu balasan datang beberapa detik kemudian. Akhirnya. Sudah kusiapkan. Jam 9 di kantorku. Bawa semua yang sudah kamu kumpulkan. Laras menutup laptopnya. Ia tidak tidur malam itu. Ia mandi air hangat lama sekali, menggosok semua kotoran dan kepura-puraan yang menempel di kulitnya. Ia lalu duduk di depan jendela kamarnya, menatap taman yang gelap. Ia tidak merencanakan balas dendam. Balas dendam itu emosional dan berantakan. Ia merencanakan eksekusi. Klinis, legal, dan final. Malam itu, Larasati menghitung asetnya, menghitung kerugiannya, dan memutuskan untuk cut loss. Besok pagi, ia akan melikuidasi investasinya yang paling buruk, pernikahannya. Pukul 7:30 pagi. Matahari Jakarta sudah mulai menyengat. Di ruang makan, suasananya tegang, tapi ada aura kemenangan palsu yang terpancar dari 2 orang. Winda duduk di kepala meja, mengenakan daster sutra terbaiknya. Fania ada di seberangnya. Sesekali menyeringai sambil memoles kukunya dengan kuteks berwarna fuchsia. Mereka berdua tampak segar, seolah baru saja memenangkan lotre. Mereka yakin Laras sudah takluk. Setelah semalaman, digembleng, dan didiamkan oleh Arga, mereka yakin menantu pelit itu akhirnya sadar posisi. Arga duduk di kursinya. Ia adalah definisi dari kekacauan. Matanya merah, kantung matanya menghitam. Dia jelas tidak tidur.
Dia menatap piringnya yang kosong dengan pandangan nanar. Dia tahu sesuatu akan terjadi, tapi dia terlalu pengecut untuk mencegahnya. Pukul 8 kurang seperempat. Langkah kaki terdengar di tangga. Bukan langkah kaki Laras yang biasa, yang pelan dan ragu-ragu. Ini adalah langkah kaki yang mantap, berirama. Suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer. Ketiganya menoleh. Larasati berdiri di ambang ruang makan. Jika mereka mengharapkan wanita berantakan dengan mata bengkak, mereka salah besar. Laras tampak luar biasa. Dia tidak mengenakan kaos oblongnya. Ia mengenakan blus sifon berwarna biru tua, celana bahan berwarna krem yang pas di badan, dan blazer putih gading yang rapi. Rambutnya disanggul modern yang elegan. Wajahnya dirias tipis namun profesional. Di tangannya, ia menenteng tas kerja kulitnya dan sebuah map dokumen tipis berwarna coklat. Dia tampak seperti seorang manajer investasi yang siap menutup kesepakatan bernilai miliaran. Bukan seperti istri yang baru saja diancam akan diusir. Pagi. Sapa Laras. Suaranya jernih dan tenang. Ia berjalan ke pantry, membuat segelas kopi hitam untuk dirinya sendiri. Ia tidak menyentuh sarapan yang disiapkan Bei Inah. Oh, sudah selesai ngambeknya? Cibir Winda, tidak bisa menahan diri. Sudah sadar? Jadi, sudah ditransfer uangnya ke Fania? Ibu tidak mau dengar alasan lagi. Transfer sekarang. Fania terkikik. Ditunggu loh, Mbak. Ionya sudah ngejar-ngejar aku. Laras menyesap kopinya. Panas, pahit. Dia menyukainya. Arga, kata Laras, mengabaikan kedua wanita itu. Kamu tidak ke kantor. Arga tergagap. Ini mau berangkat. Ras. Bagus. Jangan berangkat dulu. Ada yang perlu kita selesaikan, kata Laras. Ia berjalan ke meja makan. Ia tidak duduk. Ia berdiri, memposisikan dirinya setara dengan Winda. Fania, katanya, menatap lurus ke adik iparnya. Fania berhenti memoles kukunya, sedikit terintimidasi oleh tatapan Laras. Kamu minta 30 juta untuk pesta. Iya, Mbak udah mau transfer. Kan? Laras meletakkan map coklat itu di meja. Ia membukanya. Ia menarik selembar kertas dan menggesernya ke depan Fania. Ini, kata Laras, adalah rincian tagihan kartu kredit platinum atas namamu, yang aku lunasi 3 bulan terakhir. Yang kamu bilang, hilang, tapi terus dipakai belanja online. Mata Fania membelalak. Laras menarik lembar kedua. Ini. Tagihan kartu kredit gold. Limitnya lebih kecil. Tapi kamu maksimalkan tiap bulan untuk jajan di kafe mahal. Dan perawatan salon. Laras menarik lembar ketiga. Dan ini yang paling menarik. Bukti transfer dari rekeningku untuk cicilan paylater tas mewah dan ponsel terbaru yang kamu pamerkan di Instagram minggu lalu. Kamu beli atas nama Mas Arga. Tapi pakai rekening bersama kita untuk bayar cicilannya. Wajah Fania pucat pasi. Mbak kok. Totalnya, Laras menghitung cepat. 35.800.000 rupiah. Itu utangmu padaku. Fania, utang nyata. Uang yang sudah aku keluarkan. Belum termasuk pinjaman online kamu di 3 aplikasi berbeda yang bunganya sudah mencekik. Totalnya 12 juta, yang debt collectornya salah kirim tagihan ke email kantorku. Apa? Fania menjerit pelan, lebih mirip desisan ketakutan. Jadi, anggap saja 30 juta yang kamu minta itu untuk bayar sebagian utangmu. Lunas, tapi sisa 17.800.000-nya. Aku tunggu pengembaliannya, kata Laras. Kini giliran Winda yang angkat bicara. Wajahnya memerah. Laras, apa-apaan ini? Kamu menghitung-hitung begitu sama adik sendiri? Tidak ikhlas kamu, hah? Oh, saya sangat ikhlas, Bu, kata Laras. Nadanya dingin. Saya ikhlas mencatatnya sebagai piutang. Sekarang, giliran Ibu. Laras menatap ibu mertuanya. Ibu bilang, saya numpang hidup di rumah ini. Memang benar. Ini rumahku. Rumah peninggalan suamiku. Betul.
Peninggalan suami ibu yang hampir disita bank 6 bulan lalu karena bisnis Mas Arga macet dan tidak bisa membayar cicilan, kata Laras. Ia menoleh ke Arga. Suaminya itu menunduk begitu dalam. Wajahnya seolah ingin menembus meja makan. Mas Arga, kamu ingat, kan? Kamu datang padaku, menangis, bilang butuh modal 150 juta. Kamu bilang untuk bayar supplier yang macet. Arga tidak bergerak. Kamu bohong, lanjut Laras. Uang itu tidak pernah ke supplier. Uang itu, dan uang-uang, modal, lainnya selama 6 bulan terakhir, dipakai untuk menutupi tunggakan cicilan rumah ini. Totalnya, 120 juta. Laras menggeser setumpuk bukti transfer di depan Winda. Ini buktinya. Uang dari rekening gaji saya, ditransfer ke rekening Mas Arga, yang kemudian ditransfer ke bank untuk membayar cicilan rumah yang ibu banggakan ini. Rumah yang ibu bilang saya tumpangi. Winda terdiam. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan kehabisan air. Dia tidak tahu soal ini. Arga jelas menyembunyikannya. Itu kan sudah kewajiban istri. Membantu suami. Winda mencoba mencari pembelaan. Suaranya tidak lagi sekencang tadi. Membantu suami. Iya, kata Laras. Bukan menopang seluruh keluarga yang parasitis, yang kerjanya hanya menguras dan menghina. Jaga mulutmu, Laras. Mulut saya terjaga, Bu. Tidak seperti mulut ibu yang menghina saya yatim piatu. Keheningan total. Fania gemetar ketakutan. Winda kehabisan kata-kata. Arga membeku. Laras melihat jam tangannya. 8:15. Dan pagi ini, katanya, sambil memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam map. Tepat pukul 8.00. Saya sudah melakukan beberapa transaksi. Dia menatap Arga. Mas, rekening bersama kita, yang isinya sisa gajiku bulan ini, sudah aku tarik semua isinya dan aku tutup permanen. Mata Arga terbelalak ngeri. Ras, jangan, gajiku belum masuk. Aku tidak peduli, kata Laras. Seluruh aset likuid atas namaku, semua portofolio investasi, semua reksadana, sudah aku pindahkan ke rekening private banking atas nama gadisku. Rekening yang tidak bisa dijamah oleh siapapun. Rekening yang tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Kamu. Winda tergagap. Saya apa, Bu? Laras tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Saya cuma wanita yatim piatu yang pelit, kan? Jadi saya mengamankan uang saya. Laras menyandang tas kerjanya di bahu. Permintaan 30 juta, katanya. Secara resmi ditolak. Keran uang, secara resmi, ditutup. Selamat menikmati sarapan. Dia berbalik, berjalan menuju pintu depan. Mbak Laras mau kemana? Jerit Fania panik. Dia sadar, tanpa Laras, hidupnya selesai. Tidak ada lagi skincare mahal. Tidak ada lagi pesta. Laras berhenti di pintu. Arga, panggilnya, tanpa menoleh. Aku tunggu kamu di kantor pengacaraku. Jam 9. Kita bicara di sana. Kantor pengacara? Suara Arga tercekat. Mau apa, Ras? Kita bisa bicarakan ini. Laras akhirnya menoleh. Tatapannya menusuk suaminya. Kita sudah selesai bicara, Mas. Sekarang waktunya bertindak. Laras membuka pintu depan dan melangkah keluar, menuju mobilnya. Ia meninggalkan kekacauan, kepanikan, dan 3 orang yang baru saja menyadari bahwa mesin ATM mereka telah pergi. Kantor Fikri berada di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Jendelanya terbentang dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan Jakarta yang sibuk dan berdebu. Namun dari ketinggian ini, tampak teratur dan diam. Kontras sekali dengan kehidupan Laras selama setahun terakhir. Ruangan Fikri rapi luar biasa. Minimalis, didominasi warna putih dan abu-abu. Meja kerjanya kosong. Hanya ada laptop tipis, 1 buku catatan kulit, dan pena mahal. Fikri sendiri adalah cerminan ruangannya. Dia mengenakan kemeja biru muda yang licin, dasi ramping,
dan tatapan matanya setajam elang. Dia adalah sahabat Laras di universitas, pria yang dulu sering mereka ejek kutu buku, yang kini menjadi salah satu pengacara korporat paling ditakuti. Kopi, tawar Fikri. Suaranya tenang, hitam, tanpa gula, jawab Laras. Ia duduk di kursi kulit yang nyaman, meletakkan tasnya di samping. Ia merasa energinya kembali pulih begitu memasuki zona profesional ini. Fikri menekan interkom, memesan kopi, lalu duduk di hadapan Laras. Akhirnya, katanya, itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Akhirnya, Laras mengiyakan. Tadi pagi, Laras mengonfirmasi. Mereka pikir aku akan hancur. Mereka pikir ancaman, keluar dari rumah, akan membuatku mengemis ampun dan mentransfer uangnya. Fikri tersenyum tipis. Mereka salah menilai analis risiko terbaik di angkatan kita. Dia membuka laptopnya. Aku sudah siapkan semua draftnya. Gugatan cerai, tuntutan pembagian harta, surat peringatan pengosongan rumah. Semuanya. Laras mengangguk. Semua bukti ada di cloud drive yang aku bagikan. Aku sudah memeriksanya tadi malam setelah kamu kirim pesan, kata Fikri. Ini bukan sekadar kasus perceraian, Ras. Ini perampokan yang dilegalkan atas nama pernikahan. Aku tidak percaya kamu tahan setahun. Laras menatap keluar jendela. Bagaimana ini semua dimulai? Investigasi Laras tidak terjadi dalam satu malam. Itu adalah proses yang lambat, menyakitkan, dimulai dari setitik keraguan yang tumbuh menjadi monster. Percikan pertamanya terjadi sekitar 8 bulan lalu. Arga datang padanya. Wajahnya kusut. Bisnis tekstilnya, katanya, butuh suntikan dana segar. Ada mesin baru, Ras, dari Jerman. Bisa meningkatkan produksi 3 kali lipat. Tapi kita butuh 80 juta untuk DP. Laras, sebagai manajer investasi, bereaksi sesuai nalurinya. Mesin apa? Boleh aku lihat brosur dan fakturnya? Siapa suppliernya? Kita bisa negosiasikan skema pembayarannya. Reaksi Arga di luar dugaan. Dia marah. Kamu ini kok hitung-hitungan sekali sama suami. Ini buat keluarga kita juga. Kamu tidak percaya padaku? Aku ini kepala rumah tangga. Aku tahu apa yang aku lakukan. Itu adalah bendera merah pertama. Laras, yang terkejut dengan ledakan emosi itu dan masih dibutakan oleh harapan akan keluarga harmonis, akhirnya mengalah. Dia mentransfer uang itu dengan label modal usaha Arga. Tapi keraguan itu sudah ditanam. Laras adalah seorang profesional yang hidup dari data. Dia tidak bisa mengabaikan instingnya. Dia mulai mengamati. Dia mulai mencatat. Dia membuat jurnal pengeluaran rahasia di laptopnya. Kesempatan emas datang 3 bulan setelah insiden mesin Jerman. Laras harus melakukan presentasi mendadak untuk klien di Singapura via Zoom. Tapi laptopnya sedang melakukan pembaruan sistem yang memakan waktu lama. Mas, aku pinjam laptopmu sebentar, teriaknya. Oh, iya, pakai saja. Di meja kerja. Balas Arga dari kamar mandi. Laras membuka laptop Arga. Laptop itu jarang ia sentuh. Ia membuka peramban Chrome untuk masuk ke akun Zoom-nya. Dan di sanalah, di bilah atas, sebuah tab email masih terbuka. Akun Gmail pribadi Arga. Laras bukan orang yang suka mengintip. Tapi baris subjek email teratas membuatnya membeku. Subjek, peringatan keterlambatan, tagihan pinjaman cepat dana kilat, An. Fania Rahayu. Jantungnya berdebar. Fania? Pinjaman cepat? Dana kilat? Itu salah satu aplikasi pinjaman online alias pinjol yang terkenal dengan bunga mencekik. Tangannya gemetar. Dia mengklik email itu. Isinya adalah tagihan sebesar 3 juta rupiah. Dengan bunga dan denda yang sudah membengkak menjadi 5 juta. Email itu ditujukan ke Fania, tapi mencantumkan email Arga sebagai kontak darurat. Mas Arga, panggilnya, pura-pura tenang. Emailmu terbuka. Ini ada email aneh soal pinjaman online Fania. Kamu tahu soal ini?
Arga keluar dari kamar mandi. Wajahnya pias. Oh, itu salah kirim kayaknya. Fania mungkin iseng pakai email Mas. Sudah, hapus saja. Jangan dibahas. Kamu jadi presentasi. Arga berusaha merebut laptop itu, tapi Laras sudah melihat yang lain. Di folder, terkirim, ada belasan email dari Arga ke berbagai bank. Subjeknya, permohonan restrukturisasi utang. Di folder, kotak masuk, ada balasan-balasannya. Penolakan, peringatan, dan yang terburuk, lampiran rekening koran bisnis tekstil Arga. Laras menahan napas. Dia harus segera presentasi. Tapi dia mengklik satu lampiran itu. Malamnya, setelah Arga tidur, atau pura-pura tidur, Laras kembali ke laptopnya sendiri. Dia tidak bisa tidur. Subjek email itu terngiang-ngiang. Dia masuk ke internet banking rekening bersama. Rekening yang ia gunakan untuk mentransfer modal usaha ke Arga. Dia melacak aliran dana. Dia mencocokkan tanggal. Uang 80 juta untuk mesin Jerman. Itu masuk rekening bisnis Arga pada tanggal 5. Pada tanggal 6, 7, dan 8, uang itu keluar. Bukan ke supplier mesin. 20 juta, transfer ke Winda. Keterangan, uang bulanan. 10 juta, transfer ke Fania. Keterangan, cicilan mobil. 30 juta, ditarik tunai dalam 3 kali penarikan di ATM. Sisanya habis untuk membayar tagihan kartu kredit, restoran mewah, dan sebuah situs judi bola. Laras merasa mual. Dia merasa sangat bodoh. Sejak malam itu, Laras menjadi detektif di rumahnya sendiri. Dia menyewa seorang auditor keuangan independen, teman Fikri, dengan alasan merapikan portofolio pajaknya. Tugas auditor itu sebenarnya adalah melacak setiap rupiah yang keluar dari Laras dan masuk ke keluarga Arga. Hasilnya datang 2 minggu kemudian, dalam sebuah laporan setebal 20 halaman. Temuan itu lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bisnis tekstil Arga sudah tidak beroperasi selama hampir 2 tahun. Bangkrut. Arga gagal total mengelolanya setelah ayahnya meninggal. Dia terlilit utang pada supplier lama. Uang yang Laras berikan sebagai modal usaha tidak pernah menyentuh bisnis itu. Uang itu masuk rekening bisnis yang sudah mati, lalu langsung didistribusikan oleh Arga untuk 3 hal. 1. Membayar utang-utang lamanya yang mendesak, termasuk utang judi. 2. Membiayai gaya hidup mewah Winda. 3. Membiayai semua keinginan Fania. Mereka menjadikan Laras sebagai infinite money glitch. Laras menangis malam itu. Dia menangisi kebodohannya. Dia menangisi pernikahannya yang palsu. Dia menangisi mimpinya tentang keluarga, yang ternyata hanya ilusi mahal. Setelah menangis, dia menelepon Fikri. "Fik, aku punya masalah besar." Fikrilah yang membantunya menyusun strategi. "Kamu tidak bisa langsung pergi, Ras," kata Fikri waktu itu. "Posisimu sebagai istri sah membuat asetmu rentan. Kita harus membalikkan keadaan. Kita harus membangun bentengmu dulu." Benteng pertama adalah pinjol Fania. Laras mulai melacaknya. Dia menemukan 3 aplikasi berbeda. Dia sengaja membayar lunas 1 pinjol atas nama Fania, hanya agar dia mendapatkan bukti kwitansi digitalnya. Dia menyimpan bukti tagihan kartu kredit yang selalu dibayar Laras. Dia mengumpulkan semua bukti itu dalam folder asuransi. Benteng kedua, dan yang terbesar, adalah rumah itu. Suatu hari, saat memeriksa email Arga yang masih tertaut di ponselnya, Arga tidak pernah sadar, Laras menemukan email yang paling menakutkan. Subjek, surat peringatan ketiga SP3, tunggakan KPR-an. Arga Pratama. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Dia membaca email itu. Bank mengancam akan menyita rumah itu dalam 30 hari jika tunggakan cicilan selama 8 bulan tidak dilunasi. 8 bulan. Itu berarti, bahkan sebelum Arga memintanya pindah, rumah itu sudah bermasalah. Dia sadar. Winda dan Arga memintanya pindah bukan untuk menghemat
atau menemani Arga. Mereka memintanya pindah agar Laras, dengan gajinya yang besar, menjadi tameng hidup untuk menalangi biaya operasional rumah yang akan disita itu. Amarah Laras sudah mencapai puncaknya. Tapi Fikri menenangkannya. Jangan konfrontasi. Gunakan ini, kata Fikri lewat telepon. Besoknya, Laras mengambil cuti. Dia pergi ke bank tersebut. Sendirian. Dia bertemu dengan kepala bagian kredit. Dia memperkenalkan diri sebagai Larasati, seorang manajer investasi. Dia menunjukkan slip gajinya. Dia menunjukkan portofolio investasinya. Dia menjelaskan posisinya sebagai istri Arga yang tidak tahu menahu soal tunggakan ini. Saya tidak ingin rumah ini disita, kata Laras kepada manajer bank. Itu akan merusak catatan kredit saya juga sebagai istri. Tapi saya tidak mau membayar utang atas nama suami saya. Lalu apa solusi Anda, Bu? Saya ingin mengambil alih KPR ini, kata Laras. Sepenuhnya. Lunasi tunggakannya hari ini. Dan lanjutkan sisa cicilannya atas nama saya pribadi. Kita buat akta pengalihan hak tanggungan. Manajer bank itu terkejut. Ban mana yang tidak mau dibayar? Apakah suami Anda setuju? Ini, Laras mengeluarkan surat kuasa palsu yang Arga tanda tangani. Arga mengira itu adalah surat kuasa untuk mengurus pajak bisnis. Dia tidak pernah membacanya. Saya punya surat kuasa untuk mengelola asetnya, kata Laras dingin. Proses itu berjalan cepat. Laras mentransfer ratusan juta dari rekening pribadinya, rekening rahasianya, untuk melunasi tunggakan 8 bulan plus dendanya. Sisa cicilan KPR, yang masih tersisa sekitar 5 tahun, resmi beralih atas nama Larasati. Sejak hari itu, 6 bulan lalu, Laras diam-diam mencicil rumah itu. Rumah yang Winda klaim sebagai miliknya. Rumah yang Winda gunakan untuk mengancam akan mengusir Laras. Laras telah membeli senjatanya, mengisi pelurunya, dan menunggu saat yang tepat untuk menembak. Ras? Suara Fikri menyadarkannya dari lamunan. Laras mengerjap. Ya. Kamu sudah siap? Arga sudah di lobi. Baru ditelepon resepsionis. Laras menatap kopinya yang sudah setengah dingin. Ia meneguknya sekali lagi. Pahit, tapi membersihkan pikirannya. Aku siap, kata Laras. Panggil dia masuk. Mari kita selesaikan ini. Bab 6. Rumah ini milik siapa? Pintu ruang rapat yang terbuat dari kaca buram itu terbuka pelan. Arga masuk dengan langkah ragu. Penampilannya 180 derajat berbeda dari Laras. Jika Laras tampak seperti seorang eksekutif yang memegang kendali, Arga tampak seperti orang yang baru saja terseret banjir bandang. Kemejanya, yang tadi pagi rapi, kini kusut di bagian perut karena mungkin ia tarik-tarik di mobil. Matanya merah dan bengkak. Jelas dia menangis. Rambutnya acak-acakan. Dia melihat Laras, lalu melihat Fikri. Tatapannya beralih antara amarah dan permohonan. Terima kasih sudah datang, Pak Arga, kata Fikri datar, tidak beranjak dari kursinya. Dia menunjuk kursi di seberang meja. Silakan duduk. Arga tidak duduk. Dia berjalan melewati kursi itu, langsung menuju Laras. Ras, katanya. Suaranya parau dan sedikit gemetar. Kamu apa-apaan ini? Kamu serius? Pengacara? Kamu mau menghancurkan keluarga kita? Laras menatap suaminya. Tidak ada lagi cinta di matanya. Yang ada hanya rasa lelah dan kasihan. Duduk. Mas, kita bicara baik-baik. Aku tidak mau bicara baik-baik. Aku mau kamu pulang. Sekarang. Arga mencoba meraih tangan Laras. Pak Arga, suara Fikri memotong. Nadanya dingin dan menusuk. Jika Anda menyentuh klien saya tanpa persetujuannya, saya akan memanggil keamanan. Anda berada di kantor hukum saya. Duduk, atau kita lanjutkan ini di pengadilan. Ancaman itu berhasil. Arga mundur, menatap Fikri dengan benci. Kamu pasti yang meracuni Laras. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai kuasa hukumnya, balas Fikri.
Sekarang, duduk. Arga akhirnya duduk di kursi yang ditunjuk, melempar tas kerjanya ke lantai dengan kasar. Dia menyilangkan tangan di dada, sikapnya defensif. Oke, jadi ini maumu, Ras? Pisah? Kamu mau cerai? Setelah semua yang aku berikan. Laras hampir tertawa. Semua yang kamu berikan? Apa? Mas? Utang? Hinaan dari keluargamu? Laras, jangan mulai. Arga memohon. Oke, aku salah. Aku minta maaf. Aku hilaf soal uang itu. Tapi ibu sok. Ras. Dia nangis terus dari tadi. Fania pingsan. Kamu tega? Fania pingsan. Tanya Laras. Pingsan karena tidak jadi dapat 30 juta. Atau pingsan karena tagihan pinjolnya ketahuan? Arga terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Begini, Pak Arga. Fikri mengambil alih. Kita di sini bukan untuk membahas drama keluarga. Kita di sini untuk membahas fakta hukum. Klien saya, Ibu Larasati, sudah memantapkan keputusannya. Dia akan mengajukan gugatan cerai. Apa? Arga berdiri lagi. Kamu tidak bisa. Aku tidak mau cerai. Aku masih cinta sama kamu, Ras. Cinta? Laras akhirnya bersuara. Cintamu itu bentuknya seperti apa, Mas? Membiarkan aku dihina yatim piatu? Membiarkan aku dijadikan mesin ATM? Atau memintaku mengalah demi ketenangan yang nyatanya cuma ketenanganmu saja? Bukan begitu. Sudahlah, potong Laras. Aku sudah tidak tertarik. Fikri, lanjutkan. Fikri mengangguk. Dia mengambil selembar kertas dari map di depannya. Gugatan cerai akan kami daftarkan besok. Alasannya, percekcokan terus-menerus dan ketidakbertanggung-jawab suami dalam menafkahi istri. Aku menafkahi, seru Arga. Dengan uang siapa, Pak Arga? Tanya Fikri. Data rekening koran Anda menunjukkan tidak ada pemasukan dari bisnis Anda selama 20 bulan terakhir. Yang ada hanya pemasukan dari rekening Ibu Larasati. Arga terbungkam. Sekarang, lanjut Fikri, kita bicara pembagian aset. Harta gono gini. Mata Arga tiba-tiba menyala. Ada secercah keserakahan di sana. Jika dia akan kehilangan Laras, setidaknya dia bisa mendapatkan uangnya. Oke, bagi 2. Kata Arga cepat. Apartemen kamu yang di Kuningan. Mobil kamu. Semua investasi kamu. Bagi 2. Fikri tersenyum tipis. Tidak secepat itu, Pak Arga. Apartemen di Kuningan dibeli oleh Ibu Larasati 3 tahun sebelum pernikahan. Itu harta bawaan. Tidak bisa dibagi. Bohong. Ini aktanya. Fikri menggeser salinan akta. Mobil. Tuntut Arga. Mobil Pajero yang Anda pakai, dibeli atas nama Ibu Larasati, dengan uang pribadi beliau. Mobil sedan yang dipakai klien saya, adalah fasilitas dari kantornya. Keduanya bukan harta bersama, jelas Fikri. Investasi. Reksadana. Saham. Aku tahu dia main saham. Arga mulai panik. Semua investasi itu, Laras yang menjawab, ada di rekening private banking atas nama gadisku. Nama sebelum aku menikah denganmu. Uangnya pun sumbernya dari bonusku, yang tidak pernah masuk rekening bersama. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Wajah Arga pucat pasi. Dia sadar. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Semua rencananya, rencana keluarganya, hancur berantakan. Kamu sudah merencanakan ini semua, Ras, desisnya. Kamu licik. Kamu serakah. Aku tidak licik, Mas. Aku hanya tidak bodoh, balas Laras. Arga terdiam. Otaknya berpikir keras. Lalu, dia tersenyum sinis. Senyum kemenangan yang prematur. Oke, katanya. Kamu boleh ambil semua uangmu itu. Aku tidak peduli. Tapi ingat satu hal, Ras. Kamu boleh ceraikan aku. Tapi kamu yang akan pergi dari rumah.
Laras dan Fikri saling pandang. Kamu, Arga menunjuk Laras, akan angkat kaki dari rumah itu. Kamu boleh ambil semua uangmu, tapi rumah itu peninggalan ayahku. Itu rumah keluargaku. Kamu dan pengacaramu ini tidak akan bisa mengambilnya dariku. Ibuku yang menyuruhmu keluar, dan kamu akan keluar. Arga bersandar di kursinya. Dia merasa sudah memegang kartu truf. Dia kalah uang, tapi dia menang tempat tinggal. Laras akan jadi gelandangan. Pak Arga, Fikri memulai. Nadanya pelan, seolah bicara pada anak kecil. Ada sedikit salah paham mengenai status kepemilikan rumah peninggalan ayah Anda, itu. Tidak ada salah paham. Itu rumah keluargaku. Sertifikatnya atas nama ayahku. Yang kemudian diwariskan atas nama Anda, kan? Lanjut Fikri. Sebuah rumah di kawasan Kebayoran. Nomor sertifikat hak milik sekian-sekian. Yang masih dalam status KPR di Bank Omega. Ya, lalu kenapa? Semprot Arga. Fikri mengeluarkan satu bundel dokumen tebal. Jauh lebih tebal dari dokumen-dokumen sebelumnya. Begini, Pak Arga, kami sudah memeriksa. KPR rumah tersebut atas nama Anda, memang. Dan KPR tersebut mengalami tunggakan pembayaran selama 8 bulan berturut-turut. Pihak bank sudah mengeluarkan surat peringatan ketiga, SP3, tertanggal 15 April tahun ini. Rumah itu, Fikri menatap lurus ke mata Arga. Seharusnya sudah disita dan dilelang oleh bank. Arga membeku. Disita? Tidak mungkin aku sudah mengurusnya. Mengurusnya dengan meminta uang pada klien saya. Dengan alasan, modal bisnis, kan? Tanya Fikri. Tapi uang itu tidak pernah sampai ke bank. Tunggakan itu terus membengkak. Lalu. Arga tergagap. Lalu, sela Laras. Ia memutuskan untuk mengakhirinya sendiri. Aku yang datang ke bank. 6 bulan lalu. Arga menatap Laras. Ngeri. Aku, lanjut Laras, menunjukkan pada bank bahwa aku, sebagai istrimu, punya kepentingan atas aset itu. Aku tidak mau namaku ikut tercemar karena kredit macet. Jadi, aku membuat kesepakatan dengan bank. Laras mendorong dokumen di depan Arga. Yang paling atas adalah kwitansi pembayaran lunas tunggakan 8 bulan. Aku melunasi semua tunggakanmu. Dan, Laras menunjuk dokumen di bawahnya. Ini, akta pengalihan hak tanggungan. Sisa cicilan KPR rumah itu, yang masih 5 tahun lagi, sudah aku ambil alih. Atas nama pribadiku. Larasati. Bukan Larasati Pratama. Larasati. Kamu. Dengan kata lain, Pak Arga, Fikri menambahkan. Rumah yang Anda, ibu Anda, dan adik Anda tempati saat ini. Laras menatap suaminya. Dingin. Secara hukum, kata Laras, adalah milikku. Dunia Arga runtuh. Suara dengungan keras memenuhi telinganya. Dia menatap dokumen itu. Tanda tangan Laras. Stempel bank. Metrai. Semuanya legal. Bohong. Bisiknya. Ini palsu. Ini akal-akalan kalian. Laras, kamu tidak mungkin sejahat ini. Kamu menipuku. Kamu menjebakku. Aku tidak jahat, Mas, kata Laras. Ia berdiri dari kursinya. Aku hanya cerdas. Aku mengamankan asetku. Aku belajar dari yang terbaik. Dari kalian. Ibu Winda yang menyuruhku keluar dari keluarga ini. Dan aku, dengan senang hati, menurut. Aku akan keluar. Laras mengambil tasnya. Tapi rumah itu, katanya, berhenti sejenak. Adalah rumahku. Dan aku mau rumahku kembali. Arga menatapnya dengan putus asa. Laras, jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Pria yang tadi pagi masih ikut berteriak menyuruh istrinya memberi 30 juta, kini mengemis. Itu bukan urusanku lagi, kata Laras. Fikri berdiri. Pak Arga. Ini, dia menyodorkan sebuah surat resmi.
Surat somasi dan peringatan pengosongan. Anda, Ibu Winda, dan Saudari Fania, memiliki waktu 7 hari dari hari ini untuk mengosongkan rumah tersebut secara sukarela. 7 hari. Jika dalam 7 hari rumah itu belum kosong, kami akan menempuh jalur hukum paksa dengan bantuan aparat. Semua biaya akan dibebankan kepada Anda. Sekarang, silakan pergi. Pertemuan selesai. Arga tidak bergerak. Dia luruh di kursinya. Dia kalah. Kalah telak. Laras berjalan ke pintu. Dia tidak menoleh lagi. Ras. Panggil Arga untuk terakhir kalinya. Suaranya pecah. Kamu akan menyesal. Laras berhenti di ambang pintu. Aku sudah menyesal, Mas. Aku menyesal 5 tahun terakhir ini. Tapi mulai hari ini, tidak akan lagi. Dia melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan suaminya di tengah reruntuhan hidup yang dia ciptakan sendiri. Arga mengemudi tanpa arah. Setidaknya, selama 30 menit pertama setelah ia keluar dari gedung kantor Fikri, ia memutar mobilnya, masuk ke jalan tol, lalu keluar di pintu tol berikutnya, hanya untuk merasakan sensasi bergerak. Di dalam kepalanya, semuanya berputar. Dia tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ini pasti mimpi buruk. Laras, istrinya yang pendiam, yang selalu mengalah, yang menatapnya dengan tatapan memuja hilang, digantikan oleh wanita dingin berblazer putih gading yang baru saja, secara legal, menghancurkan hidupnya. Pengacara. Laras menyewa pengacara. Arga memukul setir mobil. Keras. Rasa sakit menjalar di telapak tangannya. Tapi itu tidak seberapa dibanding rasa sakit di egonya. Licik. Itu kata yang terus berulang di otaknya. Laras licik. Perempuan itu sudah merencanakan ini. Dia pura-pura bodoh, pura-pura penurut. Padahal di belakangnya dia mengumpulkan bukti. Dia mencuri rumahnya. Rumah ayahnya. Begitu pikir Arga. Dia tidak mau otaknya memproses fakta bahwa dia yang membuat rumah itu hampir disita. Dia tidak mau ingat bahwa dia yang berbohong soal modal bisnis. Dia tidak mau ingat bahwa dia yang menggunakan uang Laras untuk judi bola. Dalam narasi di kepalanya, dia adalah korban. Laras adalah penjahatnya. Arga adalah pria yang terbiasa hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa dia adalah pebisnis sukses yang meneruskan warisan keluarga. Ilusi bahwa dia adalah kepala rumah tangga yang dihormati. Ilusi bahwa ibunya yang galak adalah bentuk kasih sayang, dan adiknya yang manja adalah tanggung jawab. Laras adalah orang yang membayar semua ilusi itu. Dan sekarang, Laras berhenti membayar. Arga panik. Rasa takut yang dingin mulai menjalar dari perutnya. 7 hari. Mereka harus keluar dari rumah itu dalam 7 hari. Keluar kemana? Uangnya di rekening bersama sudah disapu bersih oleh Laras. Dia melihat dompetnya. Hanya ada 3 lembar uang 100 ribuan. Gajinya dari Laras. Dia akhirnya mengakui itu. Belum masuk. Dia tidak punya apa-apa. Dia menepi di bahu jalan. Napasnya sesak. Dia harus pulang. Dia harus memberitahu ibu. Ya, ibu. Ibunya pasti tahu harus berbuat apa. Ibunya selalu tahu. Perjalanan pulang ke rumah yang ternyata bukan rumahnya lagi terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Dia memarkir mobilnya. Mobil Laras. Dia baru sadar, di garasi. Saat dia masuk, suasana rumah terasa aneh. Sepi. Tapi ini sepi yang mencekam. Di ruang tengah, Winda dan Fania sedang duduk. Mereka tidak sedang menonton TV. Mereka duduk tegap di sofa, menatapnya. Gimana? Tanya Winda. Suaranya tajam. Sudah kamu beri pelajaran istri durhakamu itu? Kapan dia transfer? Fania, yang sepertinya sudah pulih dari pingsannya, ikut menimpali. Iya, Mas. Ini Yonya telepon aku terus. Aku malu. Tahu. Mas Arga kok lama banget, sih? Tinggal bilangin Laras transfer aja apa susahnya. Arga menatap ibu dan adiknya. 2 orang ini. 2 orang yang memulai semua ini dengan permintaan 30 juta. Dia tidak tahu harus mulai dari mana.
Dia terlalu pengecut untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia lagi keras kepala. Bu, kata Arga. Suaranya lemah. Keras kepala? Winda berdiri. Kamu ini suami macam apa? Lemah. Lembek. Harusnya kamu tampar saja mukanya. Bilang sama dia. Kalau tidak nurut, kamu ceraikan. Ancam dia. Arga. Aku sudah bilang. Terus. Arga tidak tahan lagi. Dia harus mengatakannya. Laras yang mau cerai, Bu. Hening. Fania menjatuhkan ponselnya ke sofa. Apa? Cerai? Mbak Laras minta cerai. Winda tertawa. Tawa yang serak dan mengejek. Bagus. Bagus sekali. Akhirnya perempuan sombong itu menunjukkan belangnya. Silahkan. Ceraikan dia. Usir dia sekarang juga. Jangan kasih dia ambil apa-apa. Ibu sudah punya calon baru buat kamu. Arga. Anaknya Tante Siska. Kaya raya. Tidak pelit kayak si yatim piatu itu. Arga memejamkan matanya. Ibunya tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Kita tidak bisa mengusirnya. Bu, bisik Arga. Apa maksudmu tidak bisa? Ini rumahku. Aku yang berhak mengusir dia. Arga menarik napas panjang. Dia menatap ibunya. Bukan, Bu. Bukan apa? Ini bukan rumah kita lagi. Winda menatapnya bingung. Kamu ini ngomong apa, sih? Mabuk kamu, ya? Arga akhirnya luruh. Dia terduduk di lantai. Laras dia diam-diam mengambil alih cicilan rumah ini. 6 bulan lalu. Waktu aku bilang bisnis lagi seret. Mengambil alih. Fania memekik. Maksudnya, rumah ini atas nama Laras. Dia punya buktinya. Dia punya aktanya. Dia ke bank di belakang kita. Dia melunasi tunggakan yang aku tidak bisa bayar. Untuk pertama kalinya seumur hidupnya, Arga melihat ibunya terdiam membisu. Wajah Winda, yang biasanya angkuh dan penuh cemoohan, kini pucat pasi. Dia mundur selangkah, berpegangan pada sandaran sofa. Dia menjebak kita. Desis Winda. Dia mengusir kita. Bu, kata Arga. Suaranya pecah. Dia memberi kita waktu 7 hari untuk keluar dari rumah ini. Tidak. Winda menjerit. Jeritan itu bukan jeritan marah. Itu jeritan putus asa. Jeritan ketakutan murni. Tidak mungkin. Ini rumahku. Rumah peninggalan ayahmu. Arga, kamu bohong, kan? Bilang ini bohong. Aku lihat suratnya. Bu. Dari pengacara. Dari bank. Semuanya sah. Fania mulai menangis. Tapi ini bukan tangisan manja pura-pura seperti tadi malam. Ini tangisan histeris yang nyata. Keluar. Kita diusir. Kita mau tinggal di mana, Mas? Kita jadi gelandangan. Aku nggak mau. Aku nggak mau miskin. Mas Arga, lakuin sesuatu. Winda, setelah shock beberapa detik, kembali ke wujud aslinya. Tapi kini kemarahannya bercampur dengan kepanikan. Perempuan ular. Perempuan licik. Makinya, mondar-mandir. Beraninya dia. Dia menjebak anakku. Dia mencuri rumahku. Arga, ini semua salahmu. Kenapa kamu lemah? Kenapa kamu biarkan dia pegang uang? Kenapa kamu serahkan semuanya ke dia? Kamu ini laki-laki bukan? Dulu, Arga akan diam saja jika dimarahi ibunya. Tapi sekarang, dia ikut meledak. Ibu pikir aku mau ini terjadi? Teriak Arga. Ibu yang terus minta uang. Fania yang terus merengek. Arisan, tas, mobil, pesta. Kalian pikir aku cari uang dari mana? Bisnis itu sudah lama hancur. Aku pusing, Bu. Laras satu-satunya peganganku. Tapi kalian yang membuat dia pergi. Kamu menyalahkan ibu? Winda menampar pipi Arga. Plak. Suara tamparan itu menggema. Arga tertegun.
Fania semakin histeris. Ini adalah pilihan Arga. Momen di mana dia bisa sadar bahwa dia salah, bahwa keluarganya ini beracun. Momen di mana dia bisa berkata, "Iya, Bu, kita salah. Kita harus minta maaf pada Laras." Tapi Arga tidak melakukannya. Dia memegang pipinya yang panas. Tamparan itu menyadarkannya. Bukan menyadarkan kesalahannya, tapi menyadarkan siapa timnya. Dia tidak akan pernah bisa melawan ibunya. Matanya yang tadi putus asa, kini berubah mengeras. Kebenciannya pada Laras, yang ia anggap sebagai sumber semua masalah ini, mengalahkan rasa bersalahnya. Dia menjebakku, Bu, desis Arga, mengulangi kata-kata ibunya. Dia licik. Dia sudah merencanakan ini dari lama. Dia sengaja membiarkan rumah ini hampir disita, supaya dia bisa mengambilnya. Dia memutarbalikkan fakta, dan ibunya langsung mengangguk setuju. "Benar," kata Winda. "Dia sengaja. Dasar yatim piatu tidak tahu diuntung. Arga, kita harus lawan. Kita sewa pengacara juga. Bilang sama pengacara kita, dia menipu kamu. Dia memalsukan tanda tanganmu." "Tapi aku tanda tangan surat kuasanya, Bu," kata Arga lemah. "Aku kira untuk pajak." "Tidak peduli," bentak Winda. "Kita lawan. Kita harus dapatkan rumah ini kembali. Dan semua uangnya." "Kita tidak punya uang untuk sewa pengacara, Bu," kata Arga pahit. Winda terdiam. "Benar. Mereka tidak punya apa-apa. Telepon dia," perintah Winda. Suaranya dingin. "Telepon Laras sekarang juga." "Untuk apa, Bu?" "Minta maaf. Merayu dia. Bilang kamu cinta sama dia. Bilang kamu akan ceraikan dia kalau dia tidak membatalkan pengusiran ini." Jangan. Bilang kamu tidak akan pernah ceraikan dia. Bilang kamu akan menyiksanya seumur hidup kalau dia berani macam-macam. Ancam dia. Arga, pakai otakmu." Arga bingung. Minta maaf? Mengancam? Ibunya kalap. Tapi dia mengambil ponselnya. Dia mencari nama, "Larasati, istriku." Tangannya gemetar. Di loudspeaker, perintah Winda. Arga menekan tombol panggil dan tombol speaker. Nada sambung berbunyi. Kali. 2 kali. "Halo." Suara Laras terdengar. Tenang. Jernih. Seolah tidak ada masalah di dunia. Dia mungkin sedang minum teh di apartemennya. Arga menelan ludah. "Ras ini, Mas." "Aku tahu. Ada apa, Mas? Bukankah Fikri sudah menjelaskan semuanya?" "Ras sayang." Arga memulai. Dia mencoba memasang suara memelas. "Jangan begini, Ras. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji aku akan berubah." Winda memberi isyarat tangan, menyuruhnya, "Terus. Aku cinta sama kamu, Ras. Aku tidak mau cerai. Kita mulai dari awal, ya? Kita pindah. Kita tinggalkan rumah ini. Kita berdua saja. Seperti dulu." Hening sejenak di seberang. "Pindah?" Suara Laras terdengar. "Pindah kemana, Mas? Kamu mau tinggalkan ibu dan adikmu?" Arga melirik ibunya yang menatapnya tajam. Iya. Mereka bisa urus diri mereka sendiri. Yang penting kamu kembali sama Mas." "Bohong," teriak Fania histeris. Tidak bisa menahan diri. "Mas Arga bohong. Ibu, Mas Arga mau ninggalin kita." "Fania, diam," bentak Winda. Di seberang telepon, Laras tertawa kecil. Tawa yang dingin. "Aktingmu bagus sekali, Mas. Sayangnya, aku bisa mendengar suara Fania. Aku juga bisa menebak ibumu ada di sebelahmu, menyuruhmu bicara." Arga panik. "Tidak, Ras. Fania dia." "Sudahlah, Mas," potong Laras. "Sudah selesai. Aku tidak tertarik lagi dengan dramamu. Aku telepon hanya untuk mengingatkan. Gugatan cerai masuk besok. Kamu punya 7 hari untuk berkemas."
Laras, jangan. Arga mulai putus asa. Kamu tidak bisa lakukan ini. Kamu tega. Kamu mau lihat kami jadi gelandangan? Ibu sudah tua. Ras. Fania tidak bisa kerja. Di mana hati nuranimu? Ini dia. Kartu. Hati nurani. Kartu yang selalu Laras makan. Hati nuraniku. Jawab Laras. Hati nuraniku habis. Mas. Terkuras. Dipakai untuk membayar tagihan kartu kredit Fania, untuk membelikan tas arisan ibumu, dan untuk menutupi utang judimu. Sudah tidak ada sisa. Kamu akan menyesal, Larasati. Kini Winda yang merebut ponsel itu. Kamu akan kena karma. Kamu mengusir mertuamu sendiri. Kamu akan mati sendirian. Aku kutuk kamu. Selamat sore, Bu Winda. Jawab Laras. Waktu ibu mengancamku, keluar dari keluarga ini, aku sudah menganggap kutukan itu sebagai berkah. Jangan lupa, 7 hari. Setelah itu, aku akan panggil petugas. Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Arga, Winda, dan Fania menatap ponsel yang hening itu. Kekalahan mereka total. Denial, amarah, tawar-menawar. Depresi. Semuanya terjadi dalam 1 jam. Lalu, tahap terakhir tiba. Winda menatap sekeliling ruang tamu yang mewah itu. Matanya menyipit. Berkemas. Desisnya. Tapi kemana, Bu? Isak Fania. Ke rumah kontrakan peninggalan kakekmu yang di Depok. Yang sempit itu. Bentak Winda. Sekarang, dengar. Perempuan itu mau ambil rumah ini? Boleh. Tapi kita ambil isinya. Mata Arga dan Fania terangkat. Arga, Fania, ambil semua yang bisa diambil. TV, kulkas, mesin cuci, lukisan, gorden, lampu kristal di atas itu. Bongkar. Jangan sisakan apapun untuk perempuan licik itu. Dia mau rumah kosong? Kita kasih dia rumah kosong. Kepanikan mereka berubah menjadi keserakahan yang buas. Ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini soal balas dendam. Mereka bertiga, yang disatukan oleh sifat parasitisme mereka, kini bergerak serempak. Mereka mulai menjarah rumah yang selama ini mereka tinggali. Hari ke-6. 1 hari sebelum tenggat waktu 7 hari habis. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah megah itu. Gerbangnya terbuka. Laras keluar dari kursi penumpang. Ia mengenakan kemeja katun putih sederhana, celana jeans, dan sepatu kets. Rambutnya diikat ekor kuda. Dia tampak santai, namun wajahnya serius. Fikri keluar dari kursi pengemudi. Dia mengenakan setelan kasual, tapi tetap membawa tas kerjanya. Kamu yakin mau masuk? Kita bisa tunggu sampai besok. Kalau mereka belum keluar, kita bawa aparat, kata Fikri. Tidak, kata Laras. Aku dapat telepon dari Bey Inah tadi pagi. Dia menangis. Bilang dia disuruh membungkus semua peralatan dapur. Aku harus melihat apa yang mereka lakukan. Aku mau ini selesai hari ini. Laras membuka pintu depan dengan kunci miliknya. Pemandangan di dalamnya adalah kekacauan. Ini bukan kekacauan orang pindahan. Ini kekacauan orang yang sedang menjarah. Ruang tamu yang dulu elegan kini porak-poranda. Gorden bludru yang mahal sudah dicopot paksa, menyisakan rel aluminium yang bengkok. Sofa-sofa besar didorong ke tengah. Laras melihat bekas persegi panjang di dinding tempat TV 80 inci miliknya dulu tergantung. Luar biasa, desis Fikri. Mereka benar-benar menganggap ini perang. Ibu, mereka datang. Suara Fania memekik dari lantai atas. Winda muncul di puncak tangga. Penampilannya jauh dari wanita sosialita. Dia memakai daster yang kotor. Rambutnya diikat asal. Matanya merah dan liar. Mau apa kamu kesini? Hah? Teriaknya. Belum puas kamu? Ini belum 7 hari. Kami belum selesai. Pergi. Saya ke rumah saya sendiri, Bu, kata Laras tenang. Dan sepertinya, ibu sedang sibuk mencuri.
Mencuri? Winda turun tangga dengan tergesa. Arga muncul di belakangnya, membawa sebuah lukisan besar yang digulung. Ini semua milik kami. Milik anakku. Kamu tidak berhak. Laras berjalan melewatinya, menuju ruang makan. Kulkas 2 pintu dan freezer sudah tidak ada di tempatnya. Mesin cuci di area servis juga hilang. Fikri, panggil Laras. Fikri membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah tablet. Dia juga mengeluarkan sebuah map tebal. Bu Winda, Pak Arga. Fikri memulai dengan nada formal. Sebelumnya, saya ingatkan, klien saya, Ibu Larasati, bersedia melepaskan semua tuntutan piutang pribadi, total sekitar 400 juta rupiah, dengan syarat kalian mengosongkan rumah ini dengan damai dan tanpa merusak atau mengambil aset yang bukan milik kalian. Piutang apa? Kami tidak punya utang. Sergah Winda. Utang kartu kredit Fania. Utang judi Pak Arga. Uang yang ibu minta untuk arisan dan renovasi palsu. Semuanya tercatat. Kata Fikri. Tapi, sepertinya kalian memilih cara yang sulit. Fikri menyalakan tabletnya. Kami sudah mendata semua aset bergerak di rumah ini. Laras berjalan ke arah Arga, yang mematung memegang gulungan lukisan. Mas, kata Laras pelan, itu lukisan almarhum ayahku. Satu-satunya peninggalan beliau. Tolong letakkan. Arga menatap Laras, lalu menatap ibunya. Jangan kasih, Arga, teriak Winda. Itu mahal. Kita bisa jual. Arga, Laras mengulang. Letakkan. Arga, yang kini berhadapan langsung dengan Laras tanpa ada ibunya di antara mereka, gentar. Dia perlahan meletakkan gulungan lukisan itu di lantai. Sekarang, kita ke depan, kata Fikri. Di halaman depan, sebuah truk box kecil sedang terparkir. Beberapa orang kuli angkut sedang berusaha menaikkan kulkas 2 pintu. Berhenti, kata Fikri tegas. Turunkan barang itu. Kuli angkut itu bingung. Tapi ibu ini yang suruh. Saya pengacara pemilik sah rumah ini. Barang itu milik klien saya. Kalau kalian membawanya, kalian terlibat pencurian. Winda berlari ke depan. Jangan dengarkan dia. Angkut. Angkut semua. Aku yang bayar. Bu Winda, kata Laras. Dia berjalan ke arah truk. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Ini, kwitansi pembelian kulkas ini. Lunas dengan kartu kredit saya. 3 bulan lalu. Ini. Dia menunjukkan foto lain. Mesin cuci. Saya beli pakai bonus kantor. Dia menunjuk ke arah ruang tamu. TV itu. Saya ambil dari katalog poin reward kantor saya. Atas nama saya. Lalu, Laras berjalan ke arah Fania, yang bersembunyi di belakang Arga. Fania sedang memeluk rak 3 kotak sepatu desainer. Fania, kata Laras. Sepatu itu, kamu beli pakai pay later, kan? Yang tagihannya dikirim ke email Mas Arga. Tapi aku yang bayar. Fania memucat. Kamu boleh bawa, kata Laras. Tapi, dia menoleh ke Fikri. Fikri mengangguk. Jika barang-barang yang masih memiliki nilai utang dibawa, maka kesepakatan damai batal. Kami akan proses tuntutan piutang penuh atas nama saudari Fania dan Pak Arga. 400 juta. Plus bunga. Kami juga akan laporkan ini sebagai pencurian aset. Ini adalah skakmat. Winda dan Fania bisa membawa barang-barang itu, tapi mereka akan keluar dari sana dengan utang 0,5 miliar dan catatan kriminal. Atau, mereka pergi hanya dengan pakaian mereka. Kalian iblis. Desis Winda. Dia gemetar karena amarah yang tak tersalurkan. Kami hanya mengikuti aturan hukum, Bu, kata Fikri. Sekarang, silakan. Turunkan semua barang milik klien saya dari truk itu. Arga, dengan wajah pias, memberi isyarat kepada kuli angkut. Turunkan lagi. 1 jam berikutnya adalah pemandangan yang menyedihkan. Di bawah pengawasan Laras dan Fikri, mereka bertiga, Arga, Winda, dan Fania, terpaksa mengeluarkan kembali semua jarahan mereka.
mesin cuci, microwave, sound system. Mereka hanya diizinkan membawa koper-koper berisi pakaian. Bei Inah, sang art, sudah diungsikan oleh Lara sejak pagi. Akhirnya, truk box itu kosong dari barang jarahan. Yang tersisa hanya tumpukan koper dan beberapa kardus berisi barang-barang pribadi mereka yang tidak berharga. Kami mau berangkat, kata Arga. Suaranya parau. Dia tidak berani menatap Laras. Winda berjalan melewati Laras. Dia berhenti sejenak. Kamu pikir kamu menang? Bisiknya. Kamu dapat rumah kosong. Kamu akan tua sendirian di rumah hantu ini. Tidak ada yang akan mencintaimu. Perempuan berhati batu. Laras tidak menjawab. Fania menyusul. Menangis terseduh-seduh. Menutupi wajahnya. Dia malu. Terakhir. Arga. Dia berhenti di depan Laras. Lama sekali mereka berpandangan. Laras mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Tapi tidak ada. Yang ada hanya pria hancur yang penuh kebencian. Aku benci kamu, Ras, bisiknya. Aku benci kamu karena kamu lebih kuat dariku. Lalu dia berbalik, masuk ke kursi penumpang truk box itu, di samping ibunya. Fania duduk di belakang, di antara tumpukan koper. Truk itu menyala. Laras dan Fikri berdiri di halaman, melihat truk itu perlahan keluar dari gerbang. Truk itu berbelok di ujung jalan, lalu hilang. Selesai. Angin sore berembus. Laras menatap rumahnya. Berantakan. Banyak barang hilang. Dindingnya tergores. Tapi untuk pertama kalinya dalam setahun, rumah itu terasa damai. Kamu tidak apa-apa? Tanya Fikri. Laras menarik napas dalam-dalam. Udaranya terasa bersih. Aku tidak apa-apa, Fik, kata Laras. Dia berbalik menghadap sahabatnya. Ayo, bantu aku pesan jasa pembersih profesional. Dan mungkin desainer interior. Gorden ini jelek sekali. Fikri tertawa. Baik, bos. Laras tersenyum. Senyum pertama yang tulus dalam waktu yang sangat lama. Dia melangkah masuk ke rumahnya. Pintunya dia biarkan terbuka lebar, membiarkan udara segar masuk dan mengusir sisa-sisa bau parasit yang tertinggal. Tunjangan bulanan untuknya karena kamu dianggap menelantarkan, suami. Amarah Laras sempat tersulut. Menelantarkan? Setelah semua yang aku bayar. Tenang, kata Fikri. Ini gertakan sambal. Mereka tidak punya bukti. Kita punya segalanya. Sekarang, apa maumu? Kita bisa lawan ini bertahun-tahun, atau kita selesaikan dengan cepat. Cepat, kata Laras tanpa ragu. Aku tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Baik, kalau begitu, kita gunakan senjata kita. Fikri mengirimkan surat balasan. Bukan hanya penolakan atas tuntutan Arga, tapi juga gugatan balik. Gugatan perdata atas utang-utang yang tercatat. Fikri menuntut Arga dan Fania secara tanggung renteng untuk mengembalikan total 412 juta rupiah, terdiri dari utang pinjaman online, tagihan kartu kredit, cicilan mobil, dan uang, modal bisnis, yang terbukti diselewengkan. Kita beri mereka pilihan, jelas Fikri pada Laras. Mereka bisa terus menuntut harta gono gini. Dan kita akan kejar utang 400 juta ini sampai ke pengadilan. Atau, mereka setuju cerai baik-baik, mencabut semua tuntutan, dan kita anggap utang itu lunas. Impes. Hanya butuh 2 hari. Arga menelepon Fikri. Suaranya gemetar. Dia setuju. Dia akan mencabut semua tuntutannya. Dia akan menandatangani surat cerai. Dia hanya minta satu hal. Jangan kejar utang itu. Lara setuju. Dia tidak butuh uang itu. Dia hanya butuh kebebasannya. Proses perceraian pun berjalan mulus. 3 bulan kemudian, ketok palu hakim mengesahkan perceraian mereka. Larasati resmi menyandang namanya kembali. Selembar kertas itu terasa seperti sertifikat pembebasan. Selama 3 bulan proses hukum itu berjalan, Laras melakukan perang keduanya, perang melawan kenangan. Dia menyewa sebuah perusahaan desain interior dan kontraktor ternama. Perintahnya jelas.
Saya mau rumah ini terasa berbeda. Saya tidak mau ada jejak penghuni lama. Rombak total. Dapur mewah berlantai marmer yang dulu jadi pos penghinaan Winda dibongkar habis. Laras menggantinya dengan desain open kitchen yang hangat. Lantai marmer dingin diganti parket kayu berwarna coklat muda. Kitchen set hitam angku diganti dengan lemari-lemari kayu pinus berwarna putih gading dan countertop granit yang cerah. Dia memasang jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang. Dapur itu kini bukan lagi tempat pelayan, tapi jantung rumah yang penuh cahaya. Kamar utama, tempat ia berbagi ranjang dengan Arga, adalah yang paling parah. Dia merobohkan satu dinding, menggabungkannya dengan kamar Fania yang ada di sebelahnya. Ruangan itu kini menjadi satu master suite yang luar biasa luas. Satu sisi untuk tempat tidur dan area santai, sisi lainnya untuk walk-in closet raksasa dan kamar mandi dengan bathtub yang menghadap ke taman. Kamar Winda, yang paling besar kedua, Laras mengubahnya menjadi perpustakaan pribadi sekaligus studio yoga. Semua lemari jati berat peninggalan mertuanya ia sumbangkan. Dia menggantinya dengan rak buku setinggi langit-langit dan lantai kayu yang dilapisi matras yoga. Ruang tamu tempat ia ditodong 30 juta, sofanya ia ganti. Gorden beludru berat yang norak itu ia ganti dengan tirai tipis yang membiarkan cahaya masuk. Dinding tempat TV raksasa itu kini diisi oleh rak vinil dan turntable. Rumah itu berubah. Dari istana yang suram dan penuh intrik, menjadi sebuah sangraloka pribadi yang tenang dan modern. Selama proses renovasi besar-besaran itu, Laras pindah sementara. Dia tidak kembali ke apartemen lamanya. Apartemen itu ia jual, terlalu banyak kenangan awal pernikahannya dengan Arga. Dia menyewa servis apartemen di dekat kantornya. Disinilah dia menemukan dirinya kembali. Tanpa drama di rumah, fokus kerjanya meningkat tajam. Dia berhasil menutup 2 kesepakatan investasi besar. Klien-kliennya puas. Bonusnya meroket. Atasannya, yang melihat performa Laras yang kembali tajam seperti silet, mulai membicarakan soal promosi ke jenjang mitra. Dia juga mulai merenovasi dirinya sendiri. Dia membuang semua baju daster dan kaos oblong yang biasa ia pakai di rumah. Dia memperbarui lemari pakaiannya. Bukan dengan barang mewah mencolok seperti yang Fania suka, tapi dengan pakaian berkualitas tinggi yang elegan dan nyaman. Dia mulai berolahraga lagi. Setiap pagi sebelum bekerja, dia lari di treadmill atau ikut kelas pilates. Tubuhnya yang dulu terasa berat karena stres, kini kembali kencang dan bugar. Dan yang terpenting, dia memutus semua kontak. Dia mengganti nomor ponselnya. Hanya Fikri, kantor, dan beberapa teman lama yang tahu nomor barunya. Dia menghapus semua akun media sosialnya yang lama, membuat yang baru dengan nama berbeda, yang isinya hanya teman-teman terpercaya. Dia memblokir Arga, Winda, dan Fania dari segala lini kehidupan. Dia memberi instruksi tegas pada satpam di kompleks perumahannya yang baru, yang dia pekerjakan sendiri, untuk tidak pernah mengizinkan nama-nama itu masuk. 6 bulan setelah malam penodongan 30 juta itu, Larasati berdiri di depan rumahnya yang baru. Catnya baru, tamannya baru, pagarnya baru. Dia melangkah masuk. Bau cat segar bercampur dengan aroma lemon dari pembersih lantai. Dia berjalan ke dapur barunya, menyeduh secangkir teh chamomile. Dia duduk di kursi santai dekat jendela, menatap taman belakangnya yang kini rimbun dengan tanaman monstera dan melati. Rumah itu besar, lebih besar dari yang ia butuhkan. Tapi ia tidak merasa sendirian. Ia merasa utuh. Dia membuka laptopnya. Bukan untuk memeriksa email Arga atau melacak utang Fania. Dia membuka portofolio kliennya. Dia mulai bekerja, di rumahnya sendiri, dengan secangkir teh hangat, dalam keheningan yang damai. Dia akhirnya benar-benar memulai hidupnya dari nol. Dan rasanya luar biasa. 1 tahun berlalu sejak perceraian itu disahkan. Jakarta, Sabtu siang. Panasnya menyengat. Tapi di lantai 56 sebuah gedung di pusat bisnis, udaranya sejuk dan terkendali. Larasati duduk sendirian di sebuah rooftop cafe yang sedang tren. Tempat ini mahal, eksklusif,
dan menyajikan pemandangan kota 180 derajat. Laras tidak lagi terlihat seperti manajer investasi yang stres. Dia terlihat seperti bos. Dan memang, dia adalah bos. 6 bulan lalu, dia menerima tawaran menjadi mitra junior di firma investasinya. Dia kini mengepalai timnya sendiri. Rambutnya dipotong model bob pendek yang tajam, mempertegas rahangnya. Dia mengenakan blus sutra berwarna zamrud dan celana palazzo putih gading. Sebuah kacamata hitam mahal tersampir di kepalanya. Dia sedang menunggu klien. Seorang investor muda dari Singapura yang tertarik menanamkan modal di Indonesia. Kliennya sedikit terlambat. Mengirim pesan minta maaf karena terjebak macet. Laras membalas. Tidak masalah. Santai saja. Saya menikmati pemandangannya. Dan dia memang menikmatinya. Dia menyeruput cold brew-nya yang pahit. Matanya memandang ke bawah. Dari ketinggian ini, mobil-mobil tampak seperti mainan. Orang-orang tampak seperti semut. Pandangannya menyapu ke seberang jalan raya utama. Di antara gedung-gedung tinggi, terselip sebuah kompleks ruko tua berlantai 3. Catnya kusam, sebagian besar unitnya tampak kosong. Tapi satu unit di lantai dasar tampak hidup. Spanduknya lusuh, warnanya pudar karena matahari. Tulisannya, Berkah Jaya Sel a Fotokopi. Sebuah nama yang biasa saja. Laras tidak tahu mengapa matanya terpaku di sana. Mungkin karena kontrasnya. Dia di atas, menara gading. Ruko itu di bawah, berjuang di antara debu jalanan. Lalu, dia melihatnya. Seorang pria keluar dari dalam ruko. Dia mengenakan kaos oblong yang warnanya sudah pudar. Mungkin dulu berwarna biru tua, kini lebih mirip abu-abu. Celana kargonya kotor. Pria itu berjalan sempoyongan ke samping ruko, mengangkat sebuah galon air mineral kosong. Dia berusaha menaikkannya ke tumpukan galon lain. Dia tampak kesusahan. Tubuhnya yang dulu tegap berisi saat bersama Laras, kini kurus, tapi buncit di bagian perut. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Rambutnya tipis dan lepek. Laras menyipitkan matanya. Arga. Jantung Laras berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena rindu. Karena kaget. Dia tidak pernah mencari tahu kabar mereka. Dia tidak peduli. Tapi sekarang, takdir menyajikannya di depan mata. Saat Arga berbalik untuk mengambil galon berikutnya, pintu ruko itu terbuka lagi. Seorang wanita muda keluar. Dia memakai daster batik tanpa lengan. Rambutnya yang dulu selalu dismoothing kini diikat asal dengan karet gelang merah. Dia tidak memakai skincare jutaan. Wajahnya kusam dan berminyak, dengan beberapa bekas jerawat yang meradang. Dia berkacak pinggang. Mulutnya komat kamit. Bahkan dari lantai 56, Laras bisa merasakan amarahnya. Lelet banget, sih, mas. Laras membeku. Suara itu. Fania. Fania berteriak pada Arga. Itu galonnya diangkatin. Pelanggan fotokopi udah nungguin. Kamu ini kerja atau tidur? Hah? Nanti nggak dikasih uang jajan sama ibu. Tahu rasa? Arga tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Mengambil galon berikutnya dengan wajah lelah yang pasrah. Dan seolah adegan itu belum cukup surreal, sosok ketiga muncul dari kegelapan ruko. Seorang wanita tua. Lebih tua dari yang Laras ingat. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi, kini tipis dan berwarna putih kusam. Dia memakai kaos partai yang sudah melar, dipadu dengan celana kolor. Winda. Dia tidak duduk di sofa empuk sambil mengkritik masakan Laras. Dia duduk di kursi plastik merah di depan etalase pulsa yang berdebu. Di tangannya, bukan segelas jus seledri. Dia memegang sebuah kipas satai. Kipas dari anyaman bambu dengan gagang kayu kecil, yang biasa dipakai tukang sate untuk mengipasi arang. Winda mengipasi dirinya dengan gerakan cepat dan marah. Berisik, bentaknya pada Fania. Kamu juga. Pelanggan komplain kertasnya nyangkut. Urusin sana. Bisanya cuma teriak-teriak. Sama saja kayak bapakmu. Nggak ada yang becus. Ih, ibu kok jadi nyalahin aku? Balas Fania. Tidak mau kalah. Ini kan panas.
AC-nya mati. Mas Arga tuh disuruh benerin, malah ngurusin galon. AC mati karena pulsanya habis. Kamu yang boros. Mas Arga yang gak becus cari uang. Kamu yang boros. Arga hanya berdiri di antara mereka, memegang galon, terdiam di tengah pertengkaran itu. Dia terjebak. Dulu dia terjebak antara istri, ibu, dan adik. Kini dia terjebak antara ibu, adik, dan kemiskinan. Laras mengamati pemandangan itu. 3 orang yang dulu hidup di rumah mewah, memakai baju desainer, mengendarai mobil Eropa, dan meminta 30 juta untuk pesta ulang tahun, kini bertengkar di depan ruko fotokopi karena AC mati dan galon air.